Suatu yang jatuh di air gitu. Cuma di sini suaranya begitu keras sekali ya. Ternyata itu ada seorang laki-laki ya, ada seorang laki-laki, seorang anak kecil ternyata tercebur, dan itu secara tiba-tiba si kaki saya ini seperti ada yang menarik. Si Pak Badrun ini memegang kedua tangannya di atas bibir sumur tersebut. Ini posisi ya, seperti dia tuh megang sesuatu, cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada. Dan selamat malam, dan saya doakan kepada semua sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Di malam hari ini saya akan coba bercerita tentang satu sumur yang kebetulan berada di samping rumah saya. Konon menurut cerita dari orang-orang tua dulu, bahwa sumur tersebut adalah sumur kuno yang mungkin para wali dulu telah membuat satu sumur tersebut. Baiklah Sobat Melihat Malam, untuk mempersingkat waktu ya, kita awali sekitar tahun 2018. Memang pada waktu itu saya lagi duduk-duduk sambil ngobrol dengan rekan-rekan saya yang ada di rumah. Memang letaknya itu sangat dekat sekali ya, sumur tersebut. Dan pada waktu itu saya ngobrol berempat ya, dengan, kita samarkan saja namanya si Udin, si Babas, juga Edi ya, beserta saya. Itu sedang berbincang-bincang. Bertepatan pada waktu itu hari Kamis, dan Jumatnya Jumat Kliwon ya. Itu pada waktu ngobrol-ngobrol sambil ngopi, kelihatannya memang itu satu sahabat saya, dimana saya kalau setiap malam ya, terutama malam-malam yang sakral, yaitu pada malam Jumat Kliwon, biasanya para teman-teman saya ini ngobrol baik tentang sejarah Cirebon ataupun tentang agama ya. Itulah, itu satu kebiasaan ya, satu kebiasaan. Biasanya itu mulai ngobrol dari mulai jam 10, bahkan karena terlalu sering ngobrol bisa sampai jam 3 pagi.
Jadi lagi asiknya ngobrol, itu tiba-tiba dari arah depan ya, dari arah depan. Waktu itu saya ngobrol di teras, berarti itu arahnya dari arah masjid, dan saya juga pas ada di tikungan gang di situ ya, sambil ngobrol. Itu ada salah satu temen yang namanya Kang Udin ini melihat satu cahaya kelihatan kemerahan ya. Mungkin dari kejauhan ini terlihat sama Kang Udin ini seperti bara rokok ya, karena posisinya ini cukup jauh, itu melewati masjid kuno yang ada di samping rumah saya. Nah, kemudian cahaya tersebut itu memang ada sedikit ekor ya. Ada sedikit ekor, dari ekornya ini ada warna-warna lain seperti warna hijau, warna kuning, dan juga ada warna putih. Nah, itu yang paling depan seperti asap, seperti bara rokok ini, dari pas ya memolo masjid itu terbang secara pelan, itu sampai teman saya yang namanya si Udin ini sampai nunjuk-nunjuk. Itu katanya ada sesuatu yang seperti terbang nggak begitu cepat. Bahkan dari ketiga atau berempat pada waktu itu melihat semua. Nah, dari bentuk tersebut ya, kemudian setelah melewati masjid, nah itu agak sedikit besar, mungkin sebesar bola mota lah. Itu diperhatikan dari ketiga teman saya ini, Kang Udin, Kang Edi, juga Kang Babas, itu masuk di sumur umum. Artinya biasa ada di samping rumah saya ini ada satu sumur umum. Menurut cerita orang-orang tua dulu bahwa sumur tersebut itu dibikin bertepatan dengan masjid kuno yang berada letaknya di Kota Madia Cirebon. Nama masjidnya yaitu Masjid Baitul Karim ya. Dan ketika jatuh itu pas di atas WC umum ya, dan di situ ada sumur. Seketika itu kami berempat itu sambil mendekati, istilahnya tuh jalan ya, sambil mendekati ini apa sebetulnya. Nah, otomatis nih karena tidak begitu cepat, jadi tahu posisinya masuk ke bahwa di samping rumah saya itu ada satu sumur, dan kemudian sampai masuklah ke sumur tersebut. Dan kami coba, karena satu penasaran, kami langsung pengen lihat. Karena dekat dengan rumah, maka saya ambil baterai dan saya mendekati berempat dan coba saya terangi.
ternyata di dalam sumur tersebut itu bergelombang, tapi tidak ada penampakan atau tidak ada sesuatu yang sekiranya ya cukup mencurigakan gitu. Cuma di sini airnya di sini agak sedikit bergelombang. Karena penasaran tadi dicorot sana, corot sini ya, berdiameter sekitar 1 meter, itu sama sekali tidak ada bentuk atau tidak ada sesuatu yang sekiranya bikin kita penasaran gitu. Itu mungkin kalau dari atas ke air diperkirakan mungkin ya sekitar 10 meteran lah mungkin ya, kita suruh meteran. Dan bahkan sumur tersebut tuh nampaknya ya tidak pernah kering ya, selalu sumbernya ini cukup bagus dan airnya sangat jernih. Pikir karena nggak ada, ya sudahlah, kami berempat langsung kembali ke tempat belokan ya, belokan gang. Di situ saya ngobrol-ngobrol lagi. Dan saya ngobrol sampai sekitar pukul 3 pagi ya. Itu karena mungkin masing-masing nih udah pada ngantuk, akhirnya kami pulang satu persatu. Nah, setelah kejadian tersebut, itu teman-teman saya besoknya nih ya memang sangat penasaran sekali. Ini apa gitu? Apakah memang ada satu benda keramat ataupun apa ya? Nah, ini sampai paginya disusurin lagi karena cuacanya terang ya. Itu sampai ke bawah juga agak sedikit kelihatan ya. Ada sedikit kelihatan. Akhirnya memang tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya hari demi hari berjalan dan minggu berganti minggu, dan bahkan sekitar kurang lebih dalam 1 bulan, dikala pada waktu itu saya lagi duduk di ruang tamu ya, itu pagi sekitar jam berapa, mungkin antara jam 9 atau jam 10 pagi ya, itu saya dikejutkan oleh sesuatu ya, sesuatu yang jatuh di air gitu. Cuma di sini suaranya begitu keras sekali ya, begitu keras sekali. Bahkan dari situ ada satu jeritan anak ya, ada satu jeritan anak yang sepertinya bentuknya entah merasakan satu bentuk kesakitan atau memang bentuk satu permintaan ini, permohonan atau minta tolong gitu, satu jeritan minta tolong. Jadi karena bentuknya ini sangat keras, biar gitu. Jadi otomatis dalam insting saya ini bentuk sesuatu yang jatuh di air. Dan memang karena bentuknya cukup besar, jadi inisiatif saya langsunglah saya menuju ke sumur. Dan ternyata pada waktu saya ini datang ke sumur tersebut, memang di situ
ada satu anak ya, ada satu anak kecil sekitar di bawah 10 tahun yang minta tolong bahwa ternyata si temennya ini kejebur sumur. Ternyata itu ada seorang laki-laki ya, ada seorang laki-laki, seorang anak kecil ternyata tercebur. Nah, ini prosesnya karena pada waktu itu saya juga merasa panik ya, nyari tangga, nyari tali. Ini memang pada waktu itu nggak ada ya. Terus ini karena proses daripada terjatuhnya anak ke sumur ini butuh satu pemikiran yang sangat cepat, dan dipicu dengan perasaan yang seperti itu. Tengok kiri, tengok kanan, nggak ada kayu ataupun tali, itu karena nggak ada ya. Saya berpikir lagi, ini kalau tidak cepat ditolong mungkin hitungan detik ya akan mati si anak tersebut ya. Jadi secara spontan sasah itu saya lihat ke bawah, si anak ini udah menggap-menggap dengan sangat terpaksa. Akhirnya saya terjunin lagi, dan saya nggak sempat berpikir karena pada waktu itu memang diameternya sekitar 1 meter. Apakah nanti kaki saya akan mengenai kepala atau mengenai bahu dari anak tersebut? Saya nggak sempat berpikir ke sana. Jadi langsung saya terjunin, udah kesananya lillahi ta'ala atau masa bodoh gitu. Itu sampai saya ceburin gitu ya, dan anak tersebut sampai akhirnya bisa saya pegang, dan 1 meter ini akhirnya dengan merentangkan kedua kaki, akhirnya otomatis saya tidak tenggelam. Jadi artinya dengan posisi air di atas mungkin sedada ya, sambil saya pegang anak tersebut. Alhamdulillah si anak bisa selamat ya. Pada waktu itu yang tadinya menggap-menggap saya angkat sedikit, dan kemudian saya panggil tetangga-tetangga yang ada di situ ya. Selang berapa lama berdatanganlah tetangga-tetangga saya untuk melihat apa yang terjadi. Akhirnya inisiatif dari mereka yang melihat itu akhirnya mencari tangga. Itu cari tangga yang istilahnya agak panjang, mungkin sekitar 10 meter ya, yang agak panjang. Kemudian itunya ditaliin ya, kemudian disosorkan ke bawah, dan otomatis nyampelah posisi sampai ke saya. Dan saya coba pegang si anak ini, kelihatannya udah agak sedikit tenang. Kemudian saya angkat dan coba si anak ini supaya naik, dibantu saya dari belakang ya, atau dari bawah saya dorong. Pas nyampe ke atas, ditarik dari atas, dan si anak dicoba suruh duduk, dan ada ibu-ibu ya yang memberikan air supaya anak tersebut bisa minum gitu.
supaya untuk menenangkan daripada si anak tersebut. Akhirnya setelah agak tenang, ibu-ibu ini bertanya kepada si anak, "Ini kenapa, Cung?" katanya. Kan biasa kalau ibu-ibu di Cirebon manggil anak kecil ya panggilnya Cung. "Iya, Bu," katanya. "Sewaktu saya ini mau ngambil air, ya, itu dikala saya ini mau mengangkat air," katanya, "itu seperti ada sesuatu pemberat gitu. Ada sesuatu pemberat yang sangat kuat, sehingga dikala dia itu menarik, karena posisi itu ya, umpak-umpaknya di sini lepaan tuh mungkin seanak di atas perut sedikit ya. Jadi ketika anak ini mengangkat seperti itu, ini karena seperti ditarik dari bawah, akhirnya si anak nih jatuhlah, tercebur," katanya. Nah, "Oh begitu," kata si ibu-ibu ini. Akhirnya langsung si anak ini dibawa sama keluarganya. Nah, sobat melihat malam, itulah perjalanan awal dari sumur keramat tersebut. Dan kebetulan pada waktu itu dari teman-teman saya, Kang Edi, Kang Udin, juga Kang Babas pada waktu itu ya kebetulan sempat menyaksikan. Akhirnya dari kejadian tersebut mereka ini bercerita sampai mengait-ngaitkan sesuatu yang pada waktu malam Jumat Kliwon yang sudah lalu gitu, sampai ke sana. Ini jadi kemungkinannya ya bisa saja terjadi ya, karena ada sesuatu gitu. Tapi karena secara kasat mata di sini tidak ada sesuatu yang sangat mencurigakan, akhirnya ya sudahlah, dianggap satu kecelakaan biasa gitu. Nah, setelah kejadian tersebut, waktu berjalan 1 minggu dan terus sampai 2 dan 3 minggu berlalu. Dan ketika mau memasuki malam Jumat Kliwon ya, itu khususnya hari Kamis pada waktu itu, terjadi lagi sesuatu, dan sesuatu ini justru sebaliknya. Kalau yang minggu-minggu kemarin itu anak laki-laki, tapi pada waktu itu terjadi dan menimpanya kepada anak perempuan di bawah umur 10 tahun. Jadi memang di situ sumur umum ya, biasa anak-anak pada mandi di situ. Dan kebetulan ya memang mungkin karena ini posisi atasnya ini nggak terlalu tinggi ya, mungkin kalau di saya ya paling seginilah, di bawah bujel saya. Itu sama terjadinya pagi hari sebelum duhur, sekitar jam 9, jam 10-an. Itu ada seorang anak perempuan lagi ngambil air ya. Dan pada waktu itu saya juga lagi di atas. Artinya memang rumah saya agak di loteng sedikit ya.
pada waktu itu memang saya lagi di atas. Tiba-tiba terdengarlah suara jubaran air ya, sesuatu yang jatuh di dalam air yang bobotnya istilahnya lebih mungkin dari 10 kilo. Itu suaranya keras sekali, sampai dari atas juga saya sempat mendengar. Dan kebetulan pada waktu itu ada tetangga yang di sebelah rumah saya itu sempat menjerit. Artinya ada anak yang jatuh lagi sampai menjerit gitu. Otomatis karena saya juga mendengar, itu langsung saya ini turun ke bawah untuk bisa memberikan satu pertolongan. Dan ternyata yang jatuh ini anak perempuan. Itu kita samarkan aja ya, namanya Ain ya. Kita samarkan namanya Ain. Dan sama seperti kejadiannya seperti mungkin 1 bulan yang lalu. Saya ngelihat nggak ada tali ataupun apa yang bisa dipakai untuk meraih si anak tersebut, sampai timba yang di situ pun nggak ada. Jadi seperti awal saya itu harus betul-betul berpikir secara cepat atau secara spontan, karena mungkin 1 menit atau 2 menit saya terlambat untuk bisa menolong si anak tersebut, otomatis ya si anak tersebut akan meninggal ya. Mungkin dia akan banyak menelan air. Dan otomatis setelah saya tengok ini tidak ada yang perlu untuk bisa, artinya tuh diturunkan ke bawah, ya dengan sangat terpaksa lagi saya langsung terjun tanpa pikir panjang. Ini bakal mengenai kepala ataupun bahu dari si anak tersebut. Itu betul-betul terjadi di luar nalar saya sebetulnya. Itu di luar nalar saya. Kalau secara logika, karena posisinya ini 1 meter ya, ini secara logika mungkin akan mengena si anak tersebut. Dan kalau sampai mengena kepala ataupun bahu si anak tersebut, ya otomatis kejadiannya akan sangat fatal. Mungkin bisa patah daripada tulang yang ada di bahu, ataupun kalau mengena kepala mungkin leher nih mungkin bisa patah. Tapi justru anehnya di sini, ketika saya itu nyebur ke dalam sumur tersebut, itu seperti ada sesuatu yang ganjil ya, sesuatu yang ganjil. Ini seperti saya dibelokin gitu, si anak ini minggir ya, saya ini di pinggir sebelah sini. Nah, itu sepertinya sesuatu yang tidak terbentur akhirnya. Dan seperti kejadian awal lagi, otomatis karena ini si anak ini agak sedikit lama ya terceburnya, karena saya turun dari atas, posisinya ada berapa detik ya. Jadi si anak ini mungkin akan menelan banyak air, dan kelihatan ya itu dari face atau dari wajah si anak tersebut itu sampai memerah, bahkan sampai si anak ini sempat nangis gitu, sempat nangis. Setelah
saya ini ngejebur ke dalam sumur tersebut dan saya coba meraih si anak perempuan itu dengan tangan kanan, dan tangan kiri saya memegang tembok atau dinding daripada sumur ya, otomatis kaki juga saya rentangkan. Dan itu secara tiba-tiba si kaki saya ini seperti ada yang menarik. Nah, otomatis ya, posisi daripada dinding-dinding sumur tersebut itu sangat licin. Ini saya terasa sekali di kaki kanan ini seperti ada sesuatu yang menarik kaki saya, sampai saya spontan astagfirullahaladzim, sampai saya nyebut seperti itu. Ini begitu saya menyebut nama Allah, nah itu seperti ada sesuatu ya yang menyelimuti kaki saya. Jadi tarikan yang dari bawah itu secara spontan atau secara tiba-tiba itu lepas. Itu saya kaget. Kaget itu seperti ada tarikan, cuma ini apa gitu. Saya nggak sempat berpikiran jauh. Yang penting pada waktu itu saya ini bisa menolong si anak perempuan tersebut. Nah, akhirnya saya coba panggil tetangga yang ada di sekitar. Akhirnya berbondong-bondong datang untuk melihat, dan posisi saya masih ada di bawah sumur. Memang cukup lama ya tetangga saya untuk mencari tangga yang seperti kemarin-kemarin, nggak tahu kenapa. Mungkin sekitar 5 menitan. Akhirnya tetangga ini oke lah dibilang si muslim, alhamdulillah sampai mendapatkan satu tangga ya, cukup tinggi tangganya, mungkin lebih dari 10 meter, diturunin sampai ke bawah, dan saya juga sempat meraihnya gitu, maksudnya supaya tidak sampai secara terperosok gitu. Dan akhirnya saya coba si anak tersebut, ternyata si anak perempuan ini sudah kelihatan lemas, kayaknya nggak kuat untuk bisa naik ke atas tangga ini, karena posisinya ini tegak lurus ya. Jadi dengan sangat terpaksa, dengan merangkul anak tersebut, akhirnya saya coba dengan meraih tangan yang satunya, saya naik dan nyampelah di bibir sumur. Kemudian dari atas tetangga saya coba menolong mengambil anak tersebut, dan betul juga setelah dibawa ke atas, disuruh berdiri, si anak ini kelihatan gak mampu. Jadi langsung si anak langsung digotong dan dibawalah ke tempat tetangga saya. Dan otomatis tetangga saya ini menyiapkan, ambil anduk gitu untuk bisa mengelap atau membersihkan si anak, dan sampai dipanggil keluarganya, dan akhirnya diambilkanlah baju si anak perempuan tersebut. Akhirnya si Ain ini coba diberi pakaian supaya hangat ya, kemudian dikasih minum yang memang hangat juga,
dan alhamdulillah sempat bisa tertolong si anak tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, ini saya dan juga bersama rekan-rekan seperti Kang Edi, juga Kang Babas, dan satu lagi Kang Udin, ini saya coba utarakan gitu apa-apa yang sempat terjadi pada diri saya pada waktu itu ya. Nah, akhirnya berembuk, kata si Udin, ya sudah Kang Bayan, katanya, karena seperti Kang Bayan merasakan sesuatu ya, tapi Kang Bayan ini karena konsennya lagi ke anak tersebut, jadi nggak begitu memperhatikan. Ya sudah, kata Kang Udin, begini aja Kang Bayan, gimana kalau kita minta bantuan kepada imam masjid? Konon katanya Kang Udin ini bahwa si imam masjid ini ya memang orangnya agak bisaan. Ya oke lah, kalau memang itu jalan satu-satunya ataupun jalan terbaik untuk melihat sesuatu yang terjadi pada waktu itu. Singkat cerita, lusanya ya, akhirnya saya berempat ini coba menghubungi si imam masjid. Dan pada waktu itu memang sebelum duhur, sambil ngobrol-ngobrol dan saya coba menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya imam masjid ini mengangguk-angguk. Ya sudah, katanya, begini aja, Bayan dan juga teman-teman yang lain, nanti malam, katanya, sekitar mungkin jam 9 atau jam 10 malam ya, kita langsung mendekati sumur tersebut. Baiklah, kata saya. Akhirnya waktu berjalan, setelah waktu menunjukkan pukul 10 malam, maka si imam masjid ini, ya kita sebut namanya, kita samarkan aja namanya Kang Badrun. Kemudian karena mungkin di antara teman saya, mungkin ini karena yang bersangkutan pada waktu itu nih karena saya, jadi si Pak Badrun ini ngomong ke saya, Ki Bayan, katanya, tolong bantu saya nanti ya. Maksudnya bantu gimana, Pak Badrun? Nanti saya akan mencoba menarik sesuatu dari dalam sumur ini, katanya. Dan saya coba bertanya kembali kepada Pak Badrun. Ini Pak Badrun, kalau menurut penglihatan Pak Badrun ini sebetulnya apa Pak Badrun yang berada di sumur tersebut? Nah, akhirnya saya coba bercerita apa yang sempat pada waktu itu saya melihat sesuatu ya, sebuah cahaya berwarna merah dan ada sedikit ekornya yang berwarna putih, hijau dan kuning ya, itu masuk ke dalam sumur. Akhirnya coba Pak Badrun ini bercerita ada kemungkinan ini ada sesuatu ya. Jadi
Mungkin kalau diceritakan sekarang ini kayaknya cukup panjang juga katanya. Cukup panjang gimana Pak Badrun? Ya sudahlah, pokoknya nanti insya Allah katanya akan saya ceritakan semuanya. Tapi yang penting di sini saya ambil dulu gitu sesuatu yang jatuh di bawah sumur ini. Ya, tolong katanya khususnya ini Kibayan, tolong katanya bantu saya tarik, karena kemungkinan besar ini tarikan-tarikan ini memerlukan suatu tenaga atau energi yang sangat kuat gitu. Dan kalau saya lihat dan saya rasakan dari getarannya, ini energinya nih sangat seimbang dengan yang saya punya katanya. Jadi dengan bantuan Kibayan mungkin akan cepat bisa teratasi. Ya sudah, baik kata saya itu, Pak Badrun, akan saya bantu, tinggal kasih aba-aba ya, nanti akan saya bantu. Ya, siap. Akhirnya si imam masjid ini yang namanya Pak Badrun ini coba konsen ya. Ini mungkin sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya. Itu cukup lama. Mungkin diperkirakan antara 15 sampai 20 menit. Dan saya ada di belakang beliau, dan teman-teman saya yang 3 ini juga ada, cuma dia ada di belakang saya. Jadi ini seperti Pak Badrun, saya, dan ketiga teman saya ini ada di belakang saya. Ya siap ya Kibayan katanya. Ya siap Pak Badrun. Nah setelah dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kurang lebih antara 15 sampai 20 menit, itu si air sumur tersebut ya, itu bergejolak seperti ada buih-buih ya, seperti suara gelembung-gelembung gitu ya, bluk 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 bluk. Dan juga ada seperti suara yang benda panas yang dimasukin ke dalam air. Itu yang saya dengar. Sampai lama ya. Lama, sekitar 5 menit kemudian, sambil dia itu mengangkat tangan seperti ini. Dan saya juga istilahnya coba membantu daripada Pak Badrun ini, sampai sesuatu ini, suara air blubuk-blubuk ini sampai mendekati daripada si bibir sumur ini, sampai naik betul-betul ke atas. Ini di luar nalar daripada saya dan juga teman-teman. Ini di luar nalar. Tiba-tiba dalam satu hitungan ya, itu seperti si Pak Badrun ini memegang kedua tangannya di atas bibir sumur tersebut. Ini posisi ya, seperti dia tuh megang sesuatu, cuma gak nampak gitu, gak nampak dengan kasat mata biasa. Dan teman-teman saya yang di belakang juga sempat berbisik, ini sebetulnya apa yang dipegang sama Pak Badrun ini. Dan saya juga gak ambil pusing, gak ambil peduli dengan apa yang teman-teman bicarakan. Yang penting saya bantu Pak Badrun ini sampai maksimal. Dan akhirnya ada sesuatu yang diambil dari situ ya, dan
saya juga coba menyalurkan satu energi, dan dia sambil memegang yang suka nyampir di sini ya, atau apa gitu, itu langsung dililitin apa yang Pak Badrun ini pegang gitu. Jadi si selendang yang di sini ini dia lilitin gitu. Dan setelah dililit penuh ya, akhirnya dengan agak sedikit berat, akhirnya diambillah sesuatu benda yang menurut kasat mata ini nggak nampak. Akhirnya dibawalah si selendang yang seperti dibungkus tadi ya, sama Pak Badrun berpesan kepada saya, Ki Bayan, tolong nanti kalau saya butuhkan, nanti Ki Bayan akan saya hubungi kembali. Ya sudah, katanya, sudah, nanti saya siap sedia, Pak Badrun akan saya bantu, dan insya Allah nanti saya akan tepat waktu. Dan akhirnya besoknya kemudian ya, setelah melalui satu ritualan, 3 hari kemudian saya dipanggil sama Pak Badrun. Jadi dia menceritakan bahwa ini, katanya, adalah satu pusaka dari orang-orang yang memegang ilmu hitam, dan karena pemiliknya ini sudah tidak ada, jadi dia tuh lagi mencari pemilik yang baru, katanya. Cuma ini ilmunya ilmu sesat, ini satu pusaka, dan saya juga nggak mau bertanya lebih jauh lagi jenis pusakanya seperti apa, tapi dari gambaran apa yang saya lihat waktu kemarin itu saya bisa memperkirakan barang tersebut. Akhirnya begini, Ki Bayan, kata Pak Badrun, sebaiknya nanti mungkin akan saya larungkan aja ke laut, karena memang kalau disimpan juga manfaatnya khususnya bagi orang-orang seperti kita ini tidak akan membawa manfaat. Jadi mungkin saya minta bantuan Ki Bayan untuk besok ataupun lusa kita bareng-bareng kita larungkan ke laut. Jadi singkat cerita ya, saya cerita sedikit, ternyata dari benda tersebut adalah satu bentuk daripada seperti boneka kecil ya, yang mempunyai rambut sangat panjang ya, mungkin sekitar 1 kilan ya. Itu seperti boneka kecil dengan rambut yang sangat besar, dan itu masih tetap dibungkus dengan sorbannya Pak Badrun. Pagi-pagi ya, setelah menjelang sholat subuh, dengan kata sepakat, maka berangkatlah Pak Badrun dengan saya menuju istilahnya laut yang terdekat di Cirebon. Tidak saya sebutkan di mana saya lempar ataupun di mana dibuangnya sama Pak Badrun, ya mungkin karena sesuatu hal. Nah, demikianlah Sobat Melihat Malam, akhir daripada cerita saya, dan ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Dan mudah-mudahan Sobat Melihat Malam diberikan rizki yang banyak,
dimudahkan segala urusan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.